kondisi pagi ini seperti ini. Jadi saya lempar ke warga, apakah mau 15 menit, apa 30 menit. Juta dibandingin 3,8. Ini hasil ini panduan dari 2000 kalau 130 tetap nggak korum artinya data itu. Jadi karena listrik karena sambil menunggu 15 menit, jadi kita dapat benefit aktif. lebih tinggi daripada kewajiban yang dimilikinya, sehingga
pemilik dan atau yang diwakilkan apartemen MT Harjan Residen dan para undangan yang kami hormati, perkenankan kami untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan rapat umum tahunan anggota untuk Mas Susun apartemen MT Harjan Residen yang selanjutnya disebut sebagai pengurus yang kepada yang disebutkan namanya agar berdiri. Yang pertama yang kami hormati Bapak Hari Mukadi selaku Ketua P3SRS. Yang kedua, terima kasih Pak. Yang kedua Bapak Teguh Imam Pramono. Terima kasih Pak. Yang ketiga Bapak Rinto Sartiono. Yang kelima Ibu Rumondang. Kami hormati Ibu. Yang kedua, izinkan kami untuk memperkenalkan pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun P3SRS yang selanjutnya disebut sebagai pengawas. Kepada yang disebut, kami persilakan untuk berdiri. Bapak Eka Pusla selaku Ketua Pengawas P3SRS. Ada Bapak Joseph juga. Dengan Bapak Agung selaku anggota Pengawas P3SRS. Bapak Fatah dan Pak Wuryanto yang belum berhalangan hadir, dan juga Pak Haidir dan Pak Indra Media selaku perwakilan. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari pengurus dan pengawas, yang kelima laporan kegiatan pengurus periode berjalan, yang keenam sosialisasi pertanggungjawaban laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, yang kedelapan pemaparan penyesuaian kenaikan IPL, yang kesembilan sesi tanya jawab atau diskusi, yang ke-10 pengambilan keputusan, yang terakhir penutup beserta sesi foto. Mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik. Kami persilakan kepada Bapak Rinto untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita menundukkan kepala berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan rapat ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pimpinan kami. Berikanlah kami kesehatan, rezeki yang luas dan barokah, serta terhindar dari mara bahaya dan bencana. Hari ini kami penghuni apartemen MTH Residen berkumpul dan bersilaturahmi untuk membahas laporan pertanggungjawaban keuangan dan hal yang penting bagi kelangsungan operasional yang lebih baik, yakni terkait penyesuaian IPL. Berikanlah kami kelapangan hati untuk saling mendengarkan serta kejernihan pikiran untuk memahami kondisi yang ada. Jadikanlah kami dari amarah atau ego pribadi. Sebelum kita memasuki acara rapat umum tahunan anggota yang disebut RUTA, acara diskors selama 30 menit kepada Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Kami persilakan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan sambil menunggu registrasi para rapat untuk menghitung quorum kehadiran sebagai syarat sahnya rapat. Mekanismenya adalah kita harus quorum, ya. Aturan mainnya kita kasih waktu, saya lempar ke warga mau tunggu 1.15 apa 1.30, ya. Kalau misalkan 1.30 tetap nggak quorum artinya 50% plus 1. Which is kalau kita 628 ini mesti 300 sekian, ya. Ini akan tidak mungkin, ya, dengan kondisi pagi ini seperti ini. Jadi saya lempar ke warga, apakah mau 15 menit apa 30 menit, silakan. 15 menit, yang lain oke?
Ya udah, kita rehat 15 menit, silakan menikmati hidangan apa adanya. Kita skors ya 15 menit. Terima kasih Pak. Ini tambahan Oslo 2026, mungkin Sinjoro bisa diupdate ya. Ini summary-nya. Oke, silakan. Sambil menunggu 15 menit, jadi kita dapat benefit. Oke. Baik Pak Haris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haidir, Pak Eka, Pak Hari, Pak Rinto, dan bapak-bapak serta ibu-ibu semua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terkait dengan tambahan host rule, ini ada beberapa bukan tambahan aja, tapi lebih ke arah penegasan update yang sudah ada. Yang pertama adalah parkir. Parkir ini ada beberapa yang memang harus dibenahi. Dalam artian parkir ini lebih terfokus kepada kendaraan-kendaraan yang tinggal parkir di area parkir selama 30 hari atau disebut juga mangkrak. Nah, di sini kami himbau bahwa itu tidak bisa. Jadi dikarenakan area parkir kita di sini terbatas, jadi saya berharap ini bisa dijalankan. Yang kedua, akses card. Akses card ini tujuannya untuk mengamankan kita sama-sama. Jadi hampir semuanya lift kita menggunakan akses card. Kita berharap semuanya terdeteksi, arus lalu lintas ke dalam unit masing-masing juga terdeteksi dengan baik. Yang ketiga adalah paket lobby. Paket lobby, apabila setelah 3 hari paket tersebut berada di lobby, maka itu akan kita kenakan denda sesuai dengan sanksi yang ada. Kenapa? Tujuannya adalah apabila kita tidak batasi, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa di lobi kita isinya cuma paket. Nah, saya berharap ini juga bisa disetujui. Lanjutlah ketertiban umum. Ketertiban umum itu ada jam tenang. Di jam tenang ini saya usulkan dari jam 22 malam hingga jam 6 pagi. Kenapa? Karena ada beberapa komplain yang masuk juga terkait dengan kebisingan-kebisingan. Jadi ini juga masuk di dalam hospital tambahan. Ketentuan merokok sendiri itu adalah intinya adalah merokok hanya ada di ruang smoking area, tidak di dalam unit, tidak di koridor atau di bagian-bagian bersama yang ada di gedung. Untuk kebersamaan, untuk kenyamanan, dan untuk kesehatan itu sudah pasti. Selanjutnya hewan peliharaan. Bapak Ibu mungkin paham terkait dengan hewan peliharaan. Yang di sini tambahan yang ada dari kami ada penegasannya hanya ikan yang berada di dalam akuarium atau ikan memang yang untuk dimasak. Tapi untuk sejenis hewan peliharaan yang lain itu tidak. Kenapa? Karena memang kita di sini mengutamakan kesehatan, kenyamanan, itu yang harus lebih diperhatikan. Karena ada yang suka dengan, mohon maaf, dengan anjing, tapi juga ada yang haram dengan anjing, atau dengan kucing juga ada juga yang dengan bulunya atau alerginya. Jadi lebih ke arah kesehatan tujuannya. Selanjutnya adalah sanksi resmi dari semuanya ini kita buatkan sanksi resminya. Sanksi resmi ini saya percaya warga yang ada di sini semua tidak seperti ini. Saya percaya bahwa warga yang ada di MTH Renga Residen ini warga yang baik, yang cukup bisa saling kekeluargaan ya, cukup semuanya cukup dengan kebaikannya juga. Tapi akan sangat lebih baik apabila hal tersebut kita adakan. Kita sanksi ini lebih ke arah ketegasan kita terhadap aturan tersebut dan tidak menjadi multi tafsir akan hal tersebut. Untuk host rule sendiri tambahannya dari saya hanya itu saja. Sanksi sendiri itu tadi. Oke, kalau untuk sanksi sendiri baik, kita ke sanksi langsung ya Bapak Ibu ya. Intinya sanksi ini sebagai ketegasan kita. Oke, baik Bapak Ibu.
Di sini ada tambahan dari metriknya sanksi resmi, yaitu jenisnya adalah kayak ada kategorinya, kategori pelanggaran ringan, sedang dan berat. Di sini sanksinya berjenjang ya Bapak Ibu, untuk pelanggaran ringan 1, 2, dan 3, kayak seperti meletakkan barang di koridor, kebisingan, terus jemur pakaian di railingnya balkon juga ya. Terus untuk yang sedang sendiri, pelanggaran sedang itu seperti parkir liar. Parkir liar ini parkir-parkir yang memang sudah diinformasikan tidak boleh rem tangan, tapi tetap melakukan. Nah di sini kita klaim plus ada denda yang terjadi. Terus untuk kendaraan mangkrak ini tadi sudah saya informasikan, kendaraan mangkrak adalah kendaraan yang memang sudah 30 hari ada di sini, bahkan lebih. Area parkir kita terbatas Bapak Ibu. Apabila semua kendaraan di sini standby lebih dari 30 hari, saya merasa pasti akan lebih sulit manuvernya kita sendiri gitu Bapak. Jadi untuk kendaraan mangkrak sendiri itu kita kenakan denda 1 juta. Untuk renovasi tanpa izin, kenapa kita larang renovasi tanpa izin? Di dalam unit itu ada struktur-struktur gedung yang tidak diketahui, yang memang harus diinformasikan dalam artian gini. Jadi ketika mereka melakukan fit out atau renovasi di dalam unitnya tanpa izin kami, ada kemungkinan sprinkler kita ketutup. Kenapa sprinkler ketutup? Sprinkler itu adalah alat-alat pemadam kebakaran yang ada di dalam unit, atau smoke detector kita kena ketutup atau lepas. Nah ini yang kita hindari Bapak Ibu. Kembali renovasi, apapun renovasi tetap harus izin ke kita, dan itu wajib. Selanjutnya tamu tidak lapor. Nah tamu tidak lapor ini saya percaya kadang Bapak Ibu bawa keluarga yang tiba-tiba keluarganya itu ternyata nginep itu ya, tolong diinformasikan aja kepada security kami. Kenapa? Karena ketika nanti pulangnya pasti akan ada pertanyaan itu ya. Jadi ini berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, jadi kita buat tambahan ini juga semua berdasarkan ada beberapa kasus yang terjadi di gedung ini. Pelanggaran berat yang dimaksud itu adalah sewa harian ilegal. Sewa harian ilegal itu yang dimaksud adalah sekarang ini banyak platform-platform atau provider kayak semacam Travelio atau yang lainnya yang bisa dia menyewakan dari luar unit. Kalau kita tidak sebut ini sebagai ilegal, apabila mereka langsung datang kemari masuk ke dalam, kita nggak tahu. Jadi di sini sewa harian itu harus izin kepada kami di sini, kepada marketing atau kepada pengelola, agar terinformasikan semuanya. Di beberapa apartemen ada kasus yang lebih parah akibat dari tersebut, dan ini saya harus saya garis bawahi, dan jangan sampai terjadi di sini hal tersebut. Selanjutnya merusak fasilitas bersama, ini tetap ganti rugi penuh. Kenapa kita informasikan ganti rugi penuh? Alat ini milik kita bersama, kayak semacam merusak pompa atau merusak apapun gitu ya, milik bersama, dan kita harus patut rawat bersama. Karena apa? Karena ketika nanti rusak pun biaya tersebut kita harus tanggung bersama gitu. Nah apabila dia sudah merusak area bersama dan tidak diperbaiki, alhasil nanti yang kena juga Bapak Ibu. Kenapa nggak kena Bapak Ibu? Setelah kita berproses semuanya, akhirnya terakhir kembali akan ada biaya yang terkena di situ timbul. Dan saya berharap itu tidak terjadi di sini. Lanjutnya buka segel listrik atau air Bapak Ibu. Ya. Kadang kami dari pengelola itu ada beberapa ketentuan dan denda yang berlaku. Apabila tidak melakukan pembayaran, yang kita lakukan segel dan denda. Apabila segel tersebut dicabut oleh ibu atau bapak atau siapapun, dan itu dengan tujuan untuk mengalirkan air atau listrik di dalam unitnya, kami akan kenakan denda 2 kali penyambungan. Selanjutnya buang barang dari balkon. Nah ini yang sering tidak terjadi, entah itu sampah, entah itu apapun bentuknya,
bahkan meludah, apalagi bara api sejenis rokok atau apapun, ini bahayanya tinggi Bapak Ibu. Kalau kita berpikir dari lantai paling atas kita lempar batu kecil kerikil aja, itu jatuh ke kaca mobil pecah. Karena apa? Karena ada gaya gravitasi yang terjadi. Saya berharap Bapak Ibu semua paham akan kondisi tersebut, sehingga kita kena dendakan 1 juta plus ganti rugi atas kerusakan tersebut. Hal ini semua kami buat, matriks ini, sanksi ini adalah penegasan dari kami bahwa house rule itu untuk Bapak dan untuk penghuni, juga untuk kita pengelola menjalankannya, agar optimal kita bisa melayani Bapak Ibu lebih baik. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denda lagi Bapak Ibu, ini denda yang tadi adalah kategori dari pelanggaran masing-masing. Ini ada tabel denda lagi. Tabel denda ini yang memang langsung tertuju. Yang pertama yang tadi barang jatuh dari balkon 1 juta, parkir liarnya 500, kebisingan jam tenangnya itu 500, sewa hariannya 5 juta, renovasi tanpa izinnya 2 juta, buang sampah sembarangannya 500.000, pelihara hewan itu 1 juta, tunggakan IPL 1 bulan itu blokir fasilitas, merusak fasilitas bersama itu biaya actual, dan selanjutnya pakai tidak diambil lebih 3 hari itu 500.000 per hari. Kembali bahwa ini adalah ketegasan agar kami bisa optimal menjalankan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Baik Pak. Pak, kita telah hitung 15 menit dari diskurs quorum. Untuk selanjutnya kita akan membacakan terkait tata tertib rapat. Di antaranya adalah dimohon agar HP disilentkan, dimohon agar tidak membuat keributan di dalam ruang rapat, dan apabila melakukan keributan maka peserta harus meninggalkan ruang rapat. Bagi peserta yang hadir, apabila meninggalkan ruang rapat harus izin pemimpin rapat. Peserta rapat tidak diperkenankan untuk mengobrol dan melakukan kebisingan. Bagi peserta rapat yang ingin mengajukan pertanyaan harus memperhatikan waktu dan disediakan oleh acara. Materi pertanyaan harus sesuai dengan acara rapat dengan berbahasa Indonesia yang sopan, baik, dan benar. Peserta rapat tidak boleh melakukan interupsi pada saat paparan sedang berlangsung. Bagi peserta rapat yang hadir, diharapkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan di ruang rapat dan ketertiban dalam menempati kursi yang disediakan agar tidak berpindah dari tempat yang sudah disediakan. Bapak Ibu, para pemilik satuan rumah tangga susun apartemen MPR Presiden dan undangan berbahagia, marilah kita memasuki acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Dan para peserta yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari pengurus P3SSS yang akan disampaikan oleh Ibu Kadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puji syukur kita panjatkan atas rahmat dan karunia Allah. Pagi ini kita masih bisa berkumpul di momen kita meeting rapat umum tahunan anggota yang kita membahas tentang penyesuaian biaya IPL. Oke, mari kita ikut rapat ini dengan kepala dingin, fokus, dan kita mencari solusi yang terbaik yang kita akan diskusikan, kita akan paparkan, kita akan bedah pagi ini. Besar harapan saya,
kita bisa menghasilkan keputusan yang terbaik buat warga MT Haryono Residen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambahkan. Jadi alhamdulillah kita udah 13 tahun berjuang memperoleh sertifikat, dan alhamdulillah sertifikat itu sudah di tangan, dan saya update hari ini sudah 18 warga yang menandatangani AJB di Notaris Indramedi. Oke, tepuk tangan semuanya. Sambut kita nih, prestasi 13 tahun kita berjuang. Kemudian sekarang kita masuk ke fase pemeliharaan gedung. Jadi sertifikat kita udah di tangan, kita ada masalah lagi nih. Gedung kita nih udah 13 tahun, lifetime gitu ya. Lifetime, jadi perlu pemeliharaan yang optimal. Ya, jadi kita fase baru ke masalah baru, yaitu pemeliharaan gedung, which is nanti akan dipaparkan inputnya berapa, pengeluarannya berapa, sehingga kita defisitnya berapa, kita solusikan sama-sama. Oke, kemudian juga ini begitu urgent ya, karena keuangan kita nggak mendukung untuk maintain gedung kita ke depan, apalagi setelah sertifikat pindah ke warga, kewajiban SLF itu menjadi tanggung jawab warga, which is di sini P3 SRS yang akan pegang kendalinya. Apa itu SLF? Sertifikat layak fungsi. Jadi gedung ini itu 5 tahun sekali tuh mesti diperpanjang. Apakah liftnya visible, tali wire-nya oke nggak, safety-nya oke nggak, sprinternya jalan nggak, ya semuanya penangkal petirnya berfungsi dengan baik. Itu perlu biaya khusus untuk kita bisa compliant keluar sertifikatnya. Analogi gampang lah, kita punya rumah, setiap sekian periode kan mesti dilihat apakah masih layak enggak turun ke jalan. Oke, kemudian di sini juga kita akan bahas nanti, kebetulan tadi saat jeda hostro sudah kita jawab. Kemudian nanti pertanggungjawaban laporan keuangan dari auditor. Jadi laporan keuangan kita 2023-2024 itu udah diaudit, nanti auditor yang akan paparkan. Kemudian juga sesi tanya jawab, ya, pemaparan sebelumnya pemaparan kenapa kita mesti naik, kemudian sesi tanya jawab, dan terakhir kita akan mengambil keputusan bersama. Terakhir doa dan kita sesi foto. Demikian sambutan dari ketua. Makasih. Terima kasih Pak Arif. Sebelum memasuki terkait kepengelolaan laporan keuangan, ini berikutnya adalah kegiatan terkait kegiatan operasional oleh Pak Sinjil. Baik, terima kasih Bu Dinda. Terima kasih Bapak yang pengurus, pengawas, dan para warga. Saya mencoba untuk memaparkan laporan atau mempresentasikan laporan operasional yang sudah berjalan dari 2003 hingga 2005. Untuk overview yang pertama adalah di HRD, Hideo Human Resource. Kami di sini ada 51 manpower tenaga kerja, di mana 21 orang ada di in-house dan 30 orang itu ada di outsourcing. Outsourcing itu security, parkir, pest control, dan HKP atau cleaning service. Untuk saat ini highlightnya sendiri dari 2003 hingga 2005 itu tetap tertinggi itu ada di CS dan di engineering. Kenapa? Memang komplain kita juga tinggi yang melaporkan mereka ke CS dan dikerjakan oleh engineering. Nanti kita bahas ada di slide berikutnya. Selanjutnya ini performa dari overview-nya sendiri untuk vendor. Sejauh ini selama kurun waktu 2003 hingga 2005 menurut saya masih bagus. Kenapa? Karena dari konsepnya, dari KPI yang ada, mereka berada di rata-rata di angka di atas 7. Walaupun ada beberapa yang memang harus kita lakukan perbaikan. Di mana perbaikan itu adalah di kedisiplinan mereka, tentang grooming, tentang service excellence, dan tentang SOP. Dan untuk itu kami dari pengelola sudah menjalankan beberapa kali training terkait grooming, dan kami juga pengelola minta kepada masing-masing dari vendornya sendiri, dari perusahaannya, memberikan training kepada mereka semua
agar pelayanan di gedung kita semakin optimal. Ini aktivitas dari mereka. Ya, aktivitas dari housekeeping, terus penjagaan pengepelan, terus refresh training juga dari mereka, perapian taman, kristalisasi. Ini aktivitas dari parkir Quensa. Kalau sebelumnya ada Buana dan transisi di 2025 menjadi Queen. Di 2006 ini Queen akan melakukan beberapa perbaikan ke gedung kita, yang salah satunya adalah perbaikan konblok. Mereka akan perbaiki dan juga akan perbaikan di area bilas, di ruang bilas kita. Kita juga sudah melakukan latihan pemadam kebakaran, Bapak Ibu. Ini adalah foto-fotonya latihan pemadam kebakaran di 2 Oktober. Di setiap tahun itu ada, cuman dibagi bahwa ini teori, ini praktek, ini teori. Praktek yang saya gambarkan adalah yang prakteknya. Di tahun ini pun kita sudah berjalan, nantinya pun akan ada praktek nantinya. Selanjutnya, Pak. Ini aktivitas satpam dari PT Mataram. Mereka ada olahraga pagi, ada training juga. Di sini dari pest controlnya, UPS. Mereka melakukan pekerjaan di kita untuk fogging, untuk treatment di gedung kita itu 1 bulan 2 kali. Di mana di luar area dia lakukan pengasapan dengan asap, dan di dalam mereka dengan fogger itu pengembunan. Jadi tidak ada asap. Lanjutnya adalah pertumbuhan hunian. Pertumbuhan hunian ini apabila kita tes dari tahun 2003 hingga 2024 dan 2005, total huni ada dari 2489 di 2004 521 hingga di 2025 605 unit, okupansi di angka 96. Lonjakannya selama 2 tahun itu kurang lebih 116 unit lonjakan penghuni yang ada di kita, dan ini akan sangat berdampak terhadap seluruh operasional gedung. Ini pembahasannya tingkat hunian itu ada 90%, yang dampaknya adalah pemakaian gedung kita, pemakaian air di gedung kita, pemakaian listrik di gedung kita kan tinggi, Bapak Ibu. Juga pembatasan fasilitasnya, area parkir kita juga. Suatu hal yang baik, gedung kita udah dikenal sama banyak orang di DKI Jakarta. Mereka udah tahu kenapa saya bisa bicara seperti itu, karena memang 96% itu bukan jumlah kecil untuk suatu okupansi. Mereka sudah tahu gedung kita banyak penghuninya berarti baik. Rata-rata gedung yang dihunian apabila dia tinggi okupansinya itu baik. Tapi dampak dari tingginya hunian itu banyak hal. Dampaknya itu akan ada dampaknya. Lanjutnya adalah seperti tadi bilang ada di air dan listrik. Ini saya bahas untuk pemakaian air. Ini adalah rekap pemakaian air dari tahun 2003 hingga 2005, Bapak Ibu. Pemakaian air di PDAM di meteran induk itu standar 60.000. Hanya di tahun 2004 itu ada 61.152. Kenapa? Karena di tahun 2004 itu kita perbaikan kolam renang. Kolam renang kita keramiknya diperbaiki, ya mau nggak mau harus menguras air di situ. Ada ketinggiannya di situ seperti itu. Selanjutnya adalah lanjut yang listrik. Listrik, Bapak Ibu. Listrik juga sama. Di listrik ini pemakaian dari 2003, 2004, 2005 itu stabil. 1687, 1832, 1000, naik dan naik. Karena memang okupansi kita naik. Jadi pemakaian listrik pasti naik. Dampak dari air listrik ini udah jelas, Pak. Fasilitas kita meningkat, penerangan area meningkat, kan pompa, sistem lift itu kan menggunakan arus listrik. Dimana itu udah pasti ketika hunian kita bertambah itu ada dampak yang tinggi. Pertama adalah di beban fasilitas gedung, di utilitas utama, di area parkir, tapi juga di perawatannya. Ketika lift kita naik turunnya intensitas lebih tinggi, berarti perawatan kita juga akan lebih cepat. Kenapa? Karena lifetime-nya itu part-part yang ada itu semakin terkikis habis karena treatment-nya mereka semakin cepat. Lanjut, Pak. Ini customer service performance CS. Jadi ada 2, ini 2003, 2004, 2005. Itu saya bagi menjadi complaint tenant dan layanan.
Untuk yang saya garis bawahi di sini adalah trennya komplain tenant. Kenapa? Karena memang kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapak Ibu penghuni. Maka saya garis bawahi di tren komplain. Komplain sendiri ada di bocoran kamar mandi, request, perapian kamar mandi, dan masalah tagihan. Udah jelas ini rate-nya tinggi di situ. Jadi perbaikan fasilitas, kebocoran unit, kendala pembayaran, dan masalah tagihan itu salah satu masuknya. Tren komplain meningkat dari tahun ke tahun, didominasi kebocoran kamar mandi. Ketika kebocoran kamar mandi berarti pekerja kita, Pak, material kita itu juga bertambah. Kenapa? Karena semakin bertambah, meningkat. Selanjutnya di engineering overview. Engineering overview itu kita sudah menjalankan preventive maintenance kepada genset, lift, gondola. Juga kita ada perbaikan untuk plumbingnya, untuk kebocoran yang beberapa downtime lift. Itu memang ada, tapi itu terkendali semua. Tidak yang lift kita langsung mangkrak, tidak. Tapi tetap bisa berjalan. Lanjut Pak. Nah ini preventive maintenance apa aja sih? Preventive maintenance itu ada di blower STP, preventive di lift, terus di ruang pompa, ruang trafo, ruang genset. Terus ini peremajaan jalur, improvement kita juga ada. Improvement kita itu di peremajaan jalur tangga, kita perbaiki jalurnya semua. Mulai dari exit A3, zona A, zona A1, tangga darurat, terus berlanjut. Kemudian ada juga peremajaan jalur paging, biar apabila ada informasi bisa terdengar semua. Terus kita juga ada pemasangan neon box pada masa itu, pada 2004. Nah, semuanya pengadaan dan pasang akses lift ini salah satu yang saya informasikan untuk keamanan bersama. Ini juga udah melakukan. Terus gutter juga ada perencanaan pembuatan gutter di area sini. Walaupun masih ada genangan, nantinya kita akan bersama-sama kawan-kawan dari PT Queen untuk memperbaiki gomblok agar tidak ada banjir lagi di depan Bapak Ibu. Nah, tidak ada, bukan banjir tapi tidak ada genangan air. Nah ini saya informasikan tadi bahwa kita lakukan peremajaan perbaikan di kolam renang, mulai dari susunan ya catnya sampai dengan di keramik, pengecatan, perbaikan, penggantian keramik kolam renang. Ini yang tadi saya informasikan. Kenapa air kita agak sedikit melonjak di tahun 2004. Nah juga lobi kita ini juga kita perbaiki di periode tersebut. Terus ini membran bakar. Membran bakar ini memang kita ada beberapa yang selalu terkendala dengan kebocoran di atas. Ini kita coba satu ini di dak 17A dan ada beberapa ukuran juga di 18 wing A. Nantinya ini menjadi target kita untuk kenyamanannya para penghuni juga akhirnya. Pemasangan lampu hias di rooftop. Nah, Bapak Ibu pasti udah lihat ya, sampai dia kalau malam hari itu kita lighting kita itu bisa terlihat jauh, mungkin sampai dengan di Semanggi, di Senayan itu bisa terlihat apabila kita ada di tol. Dengan kata lain kita bisa mengidentifikasikan bahwa itu loh apartemen saya ada di sana. Yang mana itu yang gambar yang ada light warna hijau, dan itu cukup cakep menurut saya. Target dan fokus kami di 2006 itu adalah peningkatan preventive maintenance. Peningkatan preventive maintenance di sini dalam arti bahwa kami sudah tidak berusaha untuk mengerjakan atau memperbaiki sesuatu setelah rusak, tidak seperti itu lagi, tapi lebih ke arah kami melakukan rutinitas perawatan yang terjadwal sehingga optimalisasi dari para utilitasnya yang kita miliki itu bisa berjalan lebih baik. Penambahan Terus penambahan dan penguatan teknisi. Penambahan dan penguatan teknisi ini adalah transfer knowledge, pelatihan-pelatihan kepada tim kita yang ada. Terus kemudian upgrade fasilitas yang kritikal itu adalah ketika contoh yang paling mudah itu adalah lift. Lift itu ada lifetime-nya itu ada. Nah ini kita akan remajakan, kita akan sesuaikan sesuai dengan memang lifetime yang diinformasikan oleh mereka. Insya Allah di tahun ini akan ada general check up dari lift. Setelah general check up dari lift akan ada prioritas perbaikan apa nih? Kenapa di titik utamakan di lift? Kenapa? Karena ini keselamatan. Ketika lift kita bermasalah, ini akan menjadi masalah buat kita semua.
ada wire kita ini sekarang udah agak turun, udah agak longgar. Nah ini seharusnya kita udah perhatikan dari jauh-jauh hari, kita udah lakukan minimal, kita udah bikin prioritas. Sekarang ini kan akhirnya kita melakukan perbaikan setelah kerusakan. Saya berharap di tahun 2006 ini udah tidak akan terjadi. Selanjutnya ini peningkatan kualitas layanan, itu udah pasti Bapak Ibu, kami berusaha untuk melakukan memberikan pelayanan terbaik untuk Bapak Ibu, itu udah pasti. Selanjutnya rencana kerja 2006, ini rencana kerja 2006 ini yang saya maksud preventif ini. Preventif ini ada 16 preventif yang akan dijalankan oleh engineering kita beserta ada juga yang dengan vendor. Di mana preventif itu secara rutin dilakukan pengecekan, ada periodiknya. Terus untuk yang dengan vendor juga ada, terus dengan genset kayak genset itu kita harus panaskan, kita harus preventifkan, itu seminggu bisa 2 kali atau sebulan 2 kali. Lanjut Pak. Lanjut rencana repair dan perubahan kerja 2006. Di sini repair dan perubahan kita Pak di 2006. Di sini ada yang di tahun 2007 tertulis. Kenapa ditulis 2007? Ini menjadi acuan kita sebagai target. 2006 harus gue beresin, istilahnya gitu. 2006 harus kita beresin segera. Kenapa? Karena memang ini menunggu. 2007 itu menunggu. Jadi menunggu itu dari sekarang, apabila kita udah bereskan yang 2006, minimal kita bisa sentuh untuk yang 2007. Ketika di 2007, berharap 2008 kita bisa sentuh. Selanjutnya rencana repair dan improvement kerja, improvementnya sendiri, perhatikan perbaikan pumping block, kita kerjasama dengan tim juga, pemasangan stiker di lift, ini di 2007, perbaikan tutup manhole, dan ini improvement kita di 2006. Pertumbuhan hunian yang tinggi membawa dampak pada meningkatnya beban operasional gedung. Itu udah pasti ya Bapak Ibu ya, sehingga diperlukan penguatan perawatan dan sistem operasional di mana di masa yang akan datang agar bisa lebih baik untuk melayani Bapak Ibu. Dari saya sementara itu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya sebutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sinjiro atas paparannya. Mungkin selama Tanggung jawaban kepengelolaan dan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik independen yang kami sampaikan oleh Bapak Wibi. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai auditor mengucapkan terima kasih kepada pengurus P3SMS, PT Haryono Residen dan kepercayaannya untuk hadir dan memberikan presentasi di hadapan Bapak Ibu pada kesempatan yang penting dan terhormat ini. Perkenalkan, nama saya Fibia Riza, saya adalah rekan penugasan, dan saya juga perkenalkan kembali rekan saya, manajer penugasan dari audit P3 SRS PT Haryono Residen tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya pada kesempatan ini kami akan memaparkan langsung analitika review. Analitika review untuk tahun-tahun 2023 dan 2024 yang dimulai dari 2023. Kemudian 2024 masing-masing berisi laporan posisi keuangan perbandingannya, rasio keuangan, serta penjelasan perubahan signifikan, laporan aktivitas dan rekonsiliasi Pak. Lanjut. Kemudian di sini juga kami ada pembahasan, ada beberapa isu yang kami temukan memerlukan tindakan, serta tanggung jawab pengurus, pendapat kami auditor independen, dan kesimpulan dan rekomendasi. Baik, kami mulai dengan Bapak Ibu pada tahun langsung analitika review 2023 dan dibandingkan dengan 2022, ini kami bisa sampaikan bahwa bawahnya deh. Lanjut. Oke, jumlah aset P3 SRS meningkat
menjadi 5 miliar 128 juta, atau langsung saja 75 juta meningkatnya dari tahun sebelumnya. Itu karena ada penambahan kas dan setara kas yang di sini bagus ya kalau meningkat ya. Itu diambil dari salah satunya bidang usaha yang makin berkurang 402 juta, dan juga total liabilitasnya juga ini sebetulnya jadi melakukan pembayaran, bahwa total liabilitasnya adalah berkurang 394 juta. Oke, selanjutnya. Di sini rasio keuangannya 2023 dan 2022 adalah bahwa current rasionya itu lebih bagus 4 kali, bukan lebih bagus 4 kali, maksudnya meningkat jadi 4 kali dari sebelumnya 3 kali. Ini meningkat, dan juga yang paling utama adalah days to collect AR turnover. Jadi piutangnya itu hari koleksinya menjadi 105 hari dibandingkan tahun sebelumnya 126 hari. Di sini kas dan setara kas itu yang meningkat 140 juta tersebut itu terutama dari ada cicilan hutang zodiak, buana parkir, internet, dan MAC. Ini waktu saya sebagai auditor kategorikan ini sebetulnya piutang-piutang lama, Pak. Jadi alhamdulillah sudah terkolek di 2023 sendiri. Kemudian piutang usaha ini menurun, itu karena penurunan pihak kepada developer serta penyelesaian beberapa piutang pihak ketiga. Tetapi komponen seperti piutang warga serta servis kas itu dan sinking fund masih ada peningkatan sebetulnya. Oke, selanjutnya. Di sini utang lain di tahun 2023 itu menurun 274 juta oleh berkurangnya titipan kompensasi warga dan juga serta uang muka. Oke, selanjutnya. Di sini laporan aktivitas atau laba rugi kalau dalam perusahaan, di mana pendapatannya sendiri Bapak Ibu itu hanya meningkat 97 juta, sedangkan biaya operasionalnya meningkat 314 juta, sehingga lebih tergerus perubahan aset bersihnya yang awal tahun 2022 702 juta, tapi tahun 2023 itu 470 juta. Jadi tergerus 232 juta. Selanjutnya. Di sini pendapatan tercatat 6,59 miliar, hanya meningkat 97 juta. Ini karena memang stabil ya. Karena kan udah ketahuan, dan juga dari sisi pendapatan lain juga sudah agak maksimal dimanfaatkan oleh pengurus. Di sini kemudian beban tenaga kerja itu malah menurun sekitar 50 juta. Untuk beban utilitas meningkatnya tuh 183 juta Bapak Ibu. Ini karena listrik area bersama meningkat cukup signifikan, serta penggunaan pompa air dan fasilitas mekanikal lebih tinggi. Ini kami pikirkan adalah penyesuaian tarif utilitas selama tahun berjalan pernah terjadi saat itu di 2023. Oke, selanjutnya. Kemudian beban pemeliharaan sedikit menurun karena pengeluaran perlengkapan sipil lebih rendah, perlengkapan teknis juga lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, dan beban operasional. Beban operasional di sini meningkat 236 juta. Ini antaranya adalah kegiatan operasional administrasi tambahan, jasa profesional, atau kegiatan penghuni operasi gedung lainnya yang tidak termasuk dalam kategori biaya utama ya. Kemudian selanjutnya adalah rekonsiliasi bank. Di sini saldo yang tercatat dalam buku perusahaan itu sesuai dengan bank statement yang telah kami terima, sehingga saldo kas dan setara kas adalah 3 miliar 102 juta 830 ribu dan 699 rupiah. Selanjutnya, untuk 2024 jumlah aset yang dimiliki itu meningkat 1,596 juta, 1 miliar 596 juta. Hal ini terjadi karena kas dan setara kasnya juga meningkat sekitar 1,8 miliar,
Kalau piutang usahanya menurun, jadi lebih bagus lagi dari tahun sebelumnya, dan kewajiban itu juga meningkat sebesar mirip 1,498 dengan aset bersih 3 miliar 962 juta, naik 98 juta dibandingin 3,8. Ini aset bersih ini cuman buat panduan bahwa jumlah kekayaan yang dimiliki oleh P3SRS adalah lebih tinggi daripada kewajiban yang dimilikinya, sehingga makin besar itu kekayaan P3SRS makin tinggi. Selanjutnya, di sini di 2024 ini agak memburuk di kurang rasionya karena memang utangnya dibandingin kewajiban kas atau aset lancatnya itu agak lebih tinggi dibandingin kewajiban, tapi masih tinggi, tapi dibandingkan tahun sebelumnya adalah 2,43, sedangkan tahun sebelumnya 4,39. Terus tapi days to collect-nya itu lebih bagus, jadi 86 hari, sebelumnya itu 105 hari. Untuk itu penjelasannya adalah dari kami bahwa kas dan secara kas meningkat 1,878 miliar itu adanya surplus operasional, namun sebagian dipengaruhi oleh adanya titipan penghuni seperti titipan PBB yang belum direalisasikan hingga akhir tahun. Kemudian lanjut, di laporan aktivitas penghasilan pendapatan sendiri itu hanya meningkat 165 juta. Ini juga terkait dengan penambahan penghuni mungkin ya, tapi memang itu penambahan penghuni. Di sini beban-bebannya, tapi beban-bebannya itu meningkat juga dengan total beban operasi yang meningkat ke sebesar 593 juta, sehingga perubahan aset bersih dibandingin tahun lalu 2023 itu lebih rendah lagi, menurun 371 juta. Oke, selanjutnya. Di sini pendapatan karena meningkat, relatif stabil karena penambahan. Lalu beban tenaga kerja di sini meningkat 319 juta. Ini karena ada beban kegiatan honor P3SRS, itu salah satunya kegiatan operasi, sepertinya untuk yang acara-acara yang kemarin sertifikat itu ya, karena banyak melakukan koordinasi seperti itu ya. Kemudian gaji karyawan relatif stabil dan oke, selanjutnya. Beban utilitas di sini meningkat 265 juta. Di sini meningkatnya penggunaan listrik dan air pada air yang bersama. Listrik aja tuh 203 juta, air 15 juta. TV kabel tuh oke. Ya. Untuk dan beban pemeliharaan itu meningkat 92 juta. Perlengkapan engineeringnya meningkat, perlengkapan sipil juga meningkat, perlengkapan lift juga meningkat. Sekali lagi sesuai yang diungkapkan dari sebelumnya. Oke, lanjut. Di sini juga reklasifikasi bank tahun 2024 itu sama, menghasilkan hasil yang sama, yaitu semua yang tercatat dalam buku itu sesuai dengan rekening koran yang kami terima sebesar 4 miliar 991 juta. Lanjut. Di sini kami ada mengeluarkan isu yang kami rasa memerlukan tindakan, antara lain deposit PBB meningkat, komponen beban juga meningkat signifikan. Lanjut. Terus laba bersih 3 tahun ini sudah mulai berkurang. Ini perubahan dari tahun 2022 sampai 2024. Kemudian ada penyisihan piutang yang meningkat. Di sini kami tekankan bahwa di sini penyisihan piutang beda dengan penghapusan piutang. Di sini penyisihan piutang adalah kami sendiri, walaupun P3SRS terus mengusahakan, tapi kami sendiri itu kalau nggak dinaikin ini kami itu kurang yakin kaminya. Kami kurang yakin kalau ini tidak dinaikkan. Sehingga kalau tidak dinaikkan akan berpengaruh pada opini, tapi setelah dinaikkan seperti ini kami wajar itunya. Oke, lanjut. Tanggung jawab pengurus. Oke, kami sampaikan di sini bahwa untuk tahun 2023 dan 2024 pengurus yang ditantangin oleh Bapak Tri Haryadi Harimukadi
itu bertanggung jawab atas kebenaran dan penyusunan dan data-data yang telah disimpan, dan juga bertanggung jawab atas pengendalian internal. Karena kami tekankan bahwa kami auditor mengaudit opini atas laporan keuangan. Oke, selanjutnya. Pendapat kami auditor independen adalah bahwa laporan auditor independen nomor 14 2.1495 AU2 dan seterusnya itu kami telah mengaudit laporan keuangan P3 SLS MT Haryono Residen per 31 Desember 2023 serta laporan aktivitas dan arus kas dengan opini yang kami keluarkan adalah opini wajar dengan pengecualian sesuai dengan standar akuntansi keuangan adalah staf akuntabilitas publik SAK etap di Indonesia. Oke, selanjutnya. Di sini basis kami untuk menerapkan ini adalah kami tekankan Bapak Ibu bahwa ini adalah tetap wajar. Wajar artinya bersih sesuai dengan peraturan, tapi dengan pengecualian bahwa ada beberapa standar akuntansi yang belum dijalankan dengan baik oleh P3 SRS. Di antaranya adalah imbalan kerja karyawan dari SRS, lalu mengenai bab 24 tentang pajak penghasilan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini tanggung jawab auditor. Selanjutnya, di sini apakah ada kegiatan atau pertemuan-pertemuan tertentu yang kami simpulkan untuk dibawa ke dalam sini? Di saat ini tidak ada. Ini yang standar. Oke, selanjutnya. Dan kantor akuntan publik kami, Bapak Sandi Bahari, itu telah menandatangani laporan ini tanggal 25 Agustus 2025. Di sini ada barcode, bisa disampaikan bahwa hasilnya. Numpang Pak. Telah dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus. Di bawahnya itu ada keterangan dari Departemen Keuangan seperti itu. P2PK Departemen Keuangan. Oke, selanjutnya. Ini untuk tahun 2024, isinya sama ya Bapak Ibu. Kami keluarkan opini wajar dengan pengecualian. Oke, selanjutnya. Dengan basis hal yang sama juga, yaitu bab 23 imbalan kerja dan bab 24 pajak penghasilan. Selanjutnya. Lagi. Oke, ini hal yang sama juga. Lanjut. Ya, ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2025 oleh Bapak Sandi Bahari. Oke, selanjutnya. Kesimpulan dan rekomendasi dari kami adalah jadi kesimpulan kami adalah secara umum keuangan apartemen masih cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari, namun sudah mulai harus ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu biaya operasional juga semakin meningkat, masih banyak iuran yang belum dibayar, ini piutangnya masih banyak yang belum, walaupun sudah diusahakan dan sudah berhasil sangat bagus ya, tapi masih ada. Lalu kewajiban atau utang juga ikut meningkat, tapi ini kan karena ada yang PBB itu. Lalu sisa dana surplus tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Jadi artinya pengelolaan masih berjalan. Kami merasa ruang keuangan itu mulai terbatas dan perlu diperbaiki agar tetap sehat ke depan. Baik, selanjutnya. Di sini yang kami rasa perlu segera dilakukan adalah evaluasi kecukupan dan penyesuaian tarif iuran, dalam artian yang sekarang cukup apa enggak, kami anjurkan untuk dievaluasi. Kalau mau meningkatkan juga hasil akhirnya itu apakah sudah dievaluasi lagi, setidaknya syarat kami seperti itu. Lalu meningkatkan penagihan iuran yang masih menunggak, mengontrol pengeluaran terutama biaya,
dan menyelesaikan kewajiban pajak yang masih ada, karena kan agak hati-hati kita sama pajak. Perbaikan kedepannya sih pengeluaran agar lebih efisien, memantau kondisi kas secara rutin, kemudian untuk jangka panjang menyiapkan dana cadangan yang yaitu untuk perawatan gedung. Ini dipersiapkan dari yang perlu segera dilakukan, tidak bisa sebetulnya. Memperbaiki sistem keuangan agar lebih rapi dan transparan, serta kerjasama antara pengurus dan penghuni yang harus ditingkatkan. Oke, selanjutnya. Di sini kami gambaran saja karena saat ini kami telah melaksanakan preliminary analytical review, yaitu unaudit, masih belum diaudit. Tetapi dengan catatan penting bahwa ini adalah belum diaudit di tahun 2025 dan masih dalam tahap closing serta penyerahan data awal untuk analisa dan masih analisa. Dan ini dapat berubah apabila ada penyesuaian akhir tahun dari pengurus, adjustment dari kami, serta koreksi dan reklasifikasi yang diperlukan. Selanjutnya, di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwa jumlah aset menurun 2 miliar. Tapi sebagian besar sih sudah bisa di capture dari kas dan setara kasnya juga menurun 1,978 miliar. Kemudian tapi aset bersihnya sendiri masih nggak begitu banyak berubah, ya, hanya 17 juta. Jadi kekayaan masih sama. Oke, selanjutnya. Dengan current ratio-nya itu sendiri menjadi 7 kali tahun ini preliminary dibandingkan dengan 2024-nya. Kemudian days to collect-nya jadi 81 hari dibandingkan 86 hari yang sebelumnya, itu sudah jauh lebih baik lagi. Ini dan hasil analisis kami itu sementara adalah kas dan setara kas ini menurun karena penyetoran deposit PBB. Kemudian utang lain karena PBB sendirinya sudah turun, jadi memang masuk ke atas gitu ya. Oke, selanjutnya. Piutang usaha menurun serta biaya masih harus dibayar meningkat karena di sini Andika Raja Wali naik. Oke, selanjutnya, dan vendor baru. Untuk 2025 pendapatan alhamdulillah meningkat 403 juta dibandingkan tahun sebelumnya, tapi beban operasi juga meningkat 476. Peningkatan dari peningkatannya aja udah selisih bisa 80-an juta ya. Sehingga kenaikan bersihnya atau laba bersih bagi kita perusahaan tuh makin menurun Bapak Ibu di tahun 2025. Oke, selanjutnya. Ini langsung ke itu pendapatan ya. Pendapatan itu meningkat 403. Itu karena ada beberapa banyak juga yang baru di sini. Kemudian beban utilitas ini kami anggap agak kritis ya, karena meningkatnya 250-an juta. Air, listrik juga, pemeliharaan hanya meningkat sedikit. Insentif tim sertifikat dari 1 juta ke 57 juta. Ini kayaknya sih sepertinya penyelesaian di tahun 2025 ya, biar sekaligus. Oke, selanjutnya. Kas tunai yang hasil rekonsiliasi bank kami dapatkan seperti ini. Bahwa selanjutnya. PBB di 31 Desember 2025 kami melihatnya sih sudah di resolve ya, walaupun masih ada yang dipegang sedikit. Dengan tren laba bersihnya masih lebih menurun menjadi 17 juta di tahun 2025, tapi ini masih unaudited. Selanjutnya, beban air meningkat, pendapatan air meningkat juga, hanya beda ya, pendapatannya sedikit, beban airnya banyak meningkatnya. Oke, selanjutnya. Ini komponen beban yang meningkat signifikan di tahun ini. Selanjutnya. Dari sini sudah saya sebutkan sebelumnya. Lanjut. Ini karena walaupun kami sudah tanya-tanya, tapi hasil dari yang sebelumnya kan udah ketahuan kalau peningkatan. Jadi nggak perlu investigasi lagi ya.
beban airnya karena udah meningkat, karena penghuninya meningkat cukup signifikan ya. Terus perbaikan kedepannya adalah optimalisasi beban, evaluasi tarif untuk meningkatkan margin dan konfirmasi kewajiban pajak kita. Oke, selanjutnya data preliminary ini daftar-daftar dari data-data penyebab-penyebab yang mungkin akan membuat laporan 2025 unaudited tadi menjadi berubah seperti ini. Dari kami yang itu kan ada requirement resignation, terus piutang penyisihannya perlu ditambah apa enggak, ngelihat lagi dari daftar satu-satu. Oke. Terima kasih, kami ucapkan semoga pemaparan kami cukup mencerahkan untuk kegiatan RAT selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibi, sehubungan dengan pertanggungjawaban laporan keuangan yang telah disampaikan, maka kita masuki agenda berikutnya, yaitu pemaparan penyesuaian kenaikan DPL yang akan dipimpin oleh Bapak Harim Fari. Kami silakan Pak. Terima kasih. Tolong di-speed. Oke. Ini adalah analisa laporan keuangan. Ya, substansinya dari auditor tadi kan dia paparkan ya. Jadi kita buat analisa secara sederhana bahwa di 2026 ini kita harus melihat perencanaan strategis ke depan ya, untuk kita paparkan simulasi penyesuaian atau penyesuaian IPL ya, tarif layanan. Oke, ini kan tadi dipaparkan secara akuntansi analisa keuangan 2023, 24, 25. Kemudian kita masuk ke poin strategi service charge-nya gimana kalau kondisinya kita defisit. Kemudian juga rekomendasinya gimana. Oke. Nanti ada sesi tanya jawab, saya paparkan dulu. Pada saatnya nanti silakan kita diskusi. Oke. Ini adalah secara singkat kan in out berapa itu saldonya ya. Kita bisa lihat di sini metodenya simple banget, arus kas, ya, cash basis. Jadi 2023 itu in-nya uang masuk dari IPL warga itu 5 miliar. Oke, out-nya artinya pengeluarannya untuk operasional, RIF dan lain-lain itu 6 miliar, sehingga kita defisit 2023 itu 800 juta sekian. Oke, kita bisa lihat ya. Pemasukan terbesarnya di bulan November, ya, terus pemasukan terkecilnya di bulan Mei. Ini ada semuanya secara detail. Oke, pengeluarannya juga demikian, bulannya dan yang terendah berapa. Jadi ini terjadi bulan positifnya di bulan Januari, ya, defisitnya terjadi pada bulan April. Jadi kesimpulannya, kondisi keuangan 2023 mengalami defisit. Jadi kita udah defisit dari 2023. Loh kok masih bisa running? Selama ini kita running dari other income. Apa itu other income? Penghasilan lain-lain di luar IPL. Nanti kita akan paparkan. Oke, jadi rekomendasinya sejak 2023 kita sebenarnya sudah harus mengevaluasi tarif. Karena kita pada saat 2023 udah defisit 800 juta sekian. Jadi kita juga mengetatkan pengeluaran ya, jadi beberapa part kita selalu utilisasi, nggak ganti, nggak ideal lah ya, karena strateginya kita jangan lebih dari 500 juta expenses ya, pengetatan anggaran untuk pengeluaran. 2024 metodenya sama seperti 23, in out ya, in-nya 5, out-nya 6 miliar, sehingga defisit lagi 800 juta ya, sama tadi dipaparkan bulannya tertinggi, bulan yang terendah ya. Saya langsung masuk ke 2025, sama juga makin parah, tembus 1 miliar. Jadi kalau 2025 ini udah defisit 1 miliar, kalau nggak kita analisa, kita nggak cepat evaluasi, ini bisa luar biasa, bisa ini. Loh, tapi kan selama ini jalan normal semuanya. Ini kita akan bedah paparkan. Oke, jadi dia cerita pada bulan apa terbesar, pada bulan apa terkecil, sama seperti tadi. Jadi strateginya dari 2023-2025
ya berdasarkan dari laporan tadi, ya itu kita punya gap ya. Saat ini nilai IPL itu 13.500, ya total 3 tahun tuh defisitnya 2,7 miliar, ya ada kesenjangan 17,6%. Oke, sekarang ini kita 13.500, which is IPL-nya itu 13.000, service sinking fund-nya 500.000 rupiah. 500 rupiah. Oke, kalau 500.000 bangkrut lah. Oke, simulasi perhitungan service charge. Nah, jadi gini, ini sangat sederhana sekali, ya, sangat sederhana sekali. Jadi artinya biaya operasional total pengeluaran 2025 dengan 2002, total pengeluaran sama pemasukan dibagi aja, itu 1,176, sehingga kalau dikalikan dengan existing IPL 13.500, maka angka idealnya adalah 15.876. Namun kita bulatkan ke atas karena ini ada inflasi dan cadangan biaya. Oke, selanjutnya, jadi 13.500 sekarang ini adalah kita rugi average setiap tahunnya tuh 800 juta, malah 2025 sampai tembus 1 miliar. Jadi rekomendasinya apa? Ini juga dibantu sama artificial intelligence. Jadi rekomendasinya adalah menyesuaikan IPL menjadi 16.000, kenaikan 18% dengan tarif baru, ya tarif barunya itu 16.000 dari 13.500. Jadi analogi begini, detailnya ada. Kalau sekarang kita bayar IPL tuh 30 meter persegi 405, maka setelah kenaikan itu naiknya 75.000 menjadi 480.000, ya seperti itu analoginya. Jadi kesimpulannya, untuk kita bisa mandiri, bisa berjalan normal gedung ini, kita harus adjust IPL kita di 16.000. Oke, ini angka yang tadi. Kenapa kok tadi 1 miliar tadi bisa menutupi? Nah, ini other income ini yang mengcover kekurangan defisit kita. Cuma kita jangan tergantung sama other income. Kalau other income nggak ada gimana? Ya, kita mesti menyesuaikan, mesti mandiri. Jadi other income ini kita bisa lihat di sini, ini banyak sekali other income yang kita dapatkan. Kalau kita jujur, ini hampir 1 miliar. Jadi defisit 1 miliar tadi ditutupi sama other income, sehingga operasional kita bisa tetap jalan. Oke, ini summary-nya. Detailnya saya bisa tunjukin dari mana aja sumbernya, ya. Termasuk dari marketing ketika dia menyewakan atau menjual, dia memberikan kerjasama dengan badan pengelola sehingga setahun itu kita bisa mendapatkan cash in 50 juta. Itu adalah satu aktivitas. Dan juga laundry ini kan tadinya kosong, ya kita utilisasi, kita sewakan kepada jasa laundry menjadi uang pemasukan. Indomaret depan mangkrak kan punya developer 2 ruko, kita ambil, kita sewakan. Itu 2 unit itu punya si developer, kita ambil, kita sewakan ke Indomaret. Hasil sewanya menjadi pengurang utangnya developer. Detailnya ada nanti. Oke, saya skip aja. Maju, ini detailnya. Ya, ini yang terakhir 13. Kok cuma 58.000? Nah, ini saya paparkan. Ada yang marah-marah, kenapa refill isi ulang itu dicabut? Kita kan punya dispenser tuh, yang refill di kolam renang. Itu nggak ada yang pakai, karena mereka pakai air pump ya, masuk ke situ, nggak ada yang pakai, sehingga setahun revenue cuma 58.000. Vendornya merasa nggak profit nih, dia invest 1 miliar, kok revenue-nya cuma 50.000. Makanya bulan lalu diambil tuh, kalau kita lihat kok kolam renang ada mesin refill yang pakai tap kartu tuh, yang murah sekali, itu diambil karena gara-gara income-nya itu cuma 58.000. Detailnya bisa hubungi, datang ke BP, kita bisa discuss bersama. Oke, itu tadi ringkas. Jadi kontribusi terbesar, ya, juga dari ini, Grabbox, YP Box, kemudian juga internet provider kan, dia tiap bulan kasih kontribusi kan. Dan yang paling penting adalah SLF, seperti tadi pembukaan tadi. SLF itu menjadi tanggung jawab P3 SRS, artinya warga. Sebelumnya menjadi tanggung jawab developer, tapi sejak bulan lalu kita serah terima,
sertifikat sudah di tangan, 18 orang sudah pegang sertifikat sekarang ini, kewajibannya menjadi kewajiban P3 SRS, which is untuk jasa pengurusannya aja udah 500 juta, belum perbaikan-perbaikan lain seperti sprinkler. Sprinklernya kan sekarang nih pada macet nih, ya banyak hal ya, tali itu apa, tali lift, ya nih seperti ini wire hook lift yang mengangkat kita ke atas, itu talinya kan lifetime tuh, aus, ya itu mesti diganti. Dan ini jasa untuk SLF, kita panggil tender terbuka, ada 5 vendor kasih, rata-rata tuh mereka menawarkan 500 juta, belum perbaikan. Maka dari itu, ya biaya pergantian baru perbaikan sama ini aja udah 1,5 miliar, ya kan? Kita jangan ngomong other income. Kemudian ini kita bisa lihat nih, kita mau melakukan perbaikan lift, ya STP yang sekarang nih kan baku mutunya kurang baik ya, nggak lolos, mesti di sertifikasi. Terus banyak kan komplain warga kalau lihat di grup ya, bocor mulu, karena dari awal gedung ini nggak bagus ya, pengerjaannya finishingnya sangat tidak bagus, sehingga kita harus ekstra untuk maintain ya. Ini part-part dari lift, detailnya nanti ada, hidran, box, pilar, siamse itu yang di depan tuh kalau ada kebakaran disemprot. Terus filter kolam renang, ya kenapa kita butek mulu, karena filternya ini kan pompanya harusnya 2 cuma 1, kita cost saving supaya tetap jalan tapi servis ke warga tetap baik ya. Ini tambahan, jadi total yang ini kewajibannya kita 2026 tambah ini belum perbaikan, itu udah 1,5 miliar sendiri. Ini trennya sekarang, kembali ke tren. Jadi setiap Kamis Pak Haidir beserta tim collection itu kita bantu menurunkan tunggakan warga ya. Awalnya tunggakan warga itu gede banget, dia pernah sampai 4 miliar. Ini kita ambil 3 tahun ke belakang, 2003 1,5 miliar. Kita concern fokus sekarang menjadi 2025 itu 1,1 miliar. Oke, jadi momentumnya di 2024 kita turun dari 1,5 M menjadi 1,2. Grafiknya seperti ini, terbesarnya di sini. Jadi ini penurunannya, trennya konsisten. Apalagi host rule yang baru itu kita akan terapkan ya pada saat AJB nanti tanda tangan kayak semacam kesepakatan, dia harus tidak ada tunggakan ya, kemudian juga harus tanda tangan host rule supaya compliant dengan aturan di sini. Nah, ini program-program yang kita lakukan adalah kita matiin listriknya, standar lah, diblokir lah. Kalau dia nggak bayar, nggak bisa akses ke atas, airnya mati, listriknya mati. Kemudian mencari investor, seperti yang kita lakukan Indomart. Itu kan mangkrak tuh punyanya developer. Kita cari Indomart, utangnya bayar. Dari dia bayar sebagai pengurang utangnya. Nanti detailnya saya tampilin. Kemudian notifikasi broadcast kepada semua warga yang nunggak, sampai ke kerjasama dengan marketing yang which is 2025 marketing bisa kontribusi 50 juta. Tepuk tangan buat marketing. Oke, nah ini contoh. Kagum itu punya utang 310 juta. Apa sih Kagum? Hotel Zodiac sama unit-unit di sini itu nggak bayar, mangkrak dari awal. Ya, ini dicoba disuratin, ditelepon, nggak buahin hasil. Ya, nggak ada itikat baik. Akhirnya kami dengan tim BP itu Bu Ana, Pak Melvin, kita samperin ke kantor pusatnya, ownernya di Bandung. Akhirnya alhamdulillah pulang dari Bandung selama 2 hari kita dapat cek langsung dia melunasi tunggakannya itu. Terima kasih tim finance. Pulang. Oke, nah ini Indomart yang tadi cerita ya. Kondisi awal developer tuh punya utang 707. Dia di sini unitnya banyak, termasuk RARB, termasuk yang depan kolam itu nggak bayar, mangkrak. Makanya kita ngambil investor, sewanya menjadi pengurang. Dan saat ini 2026 utangnya tinggal 60 juta ya. Tepuk tangan dong. Jadi kita kembali ke sini. Ini masalah PBB
Ya, saya sekalian update lah ya. PBB kita sisanya tinggal 500 juta. Yang belum bayar tinggal kenapa tuh? Ya. Yang belum bayar apa? Ya. Yang belum bayar itu 86 orang dari 628. Jadi tinggal sedikit yang belum bayar. Jadi kalau dia bayar, insya Allah total kewajiban PBB kita kepada Dispenda itu bisa lunas. Dan ini adalah bukti bayar kita kepada Dispenda. Jadi BP sama P3S cuma mau memfasilitasi. Karena developer ini kan nggak niat baik nih, susah. 13 tahun kita kawal terus sampai untuk proses PBB aja kita mesti akomodasiin. Ayo, ini caranya segala macam. Bayarnya langsung ke rekening BP dan namun langsung storekan ke Dispenda. Nah, ini bukti store-nya. Waktu pertama kita store 1,5 miliar, terakhir kita store 950 juta. Jadi dari sini akhirnya sertifikat bisa kita wujudkan dan 18 orang itu sekarang sudah punya sertifikat. Mungkin itu aja sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi ini juga kita transparan rekening koran kita ya, dari BRI, Mandiri, Bank Danamon, masuk juga dari semua detailnya. Oke, nanti kita habis ini sesi tanya jawab. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat saya. Masuk ke agenda sesi tanya jawab, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama nomor unit terlebih dahulu. Silakan, Pak. Saya Perdana dari Satwa. Agar income rencananya digunakan untuk apa ke depannya? Terus Pitang warga saya lihat tadi penurunannya udah stagnan. Apakah memungkinkan untuk terus dikolek lagi? Udah itu aja. Oke, ini teknis ya. Jadi tadi paparannya sudah sih. Jadi other income itu akan menjadi dana cadangan dan untuk perbaikan fasilitas. Ya kan? Namun kita jangan tergantung sama other income. Other income kalau ada, kalau tiba-tiba kita tidak bisa mendatangkan investor atau tenan, ya otomatis kan operasional jadi terganggu. Ini Pak Perdana. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, piutang warga itu kita konsisten setiap hari Kamis. Nah kebetulan Pak Haidi sendiri yang ngelit ya, Pak Haidi tim dari kami P3CS ngelit. Silakan Pak Haidi, mungkin bisa kasih sepatah dua patah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan masalah outstanding IPL warga MTH Haryono Residen itu memang saya evaluasi bersama BP setiap hari Kamis. Tapi terkadang berubah, ada hari Rabu, ada disesuaikan dengan waktu yang saya miliki. Dari pertama kali kita pegang itu tadi sudah kelihatan coba Pak. Tahun berapa itu? 2023. Dari tahun 2003 sampai dengan sekarang 2025 itu terjadi penurunan. Artinya nah ini 2023, 2024, 2025. Jadi metode yang kita lakukan itu selain kita menginfo mereka tagihan yang berjalan, kita juga mendatangi warga sekaligus update alamat ya. Ternyata banyak yang sudah pindah, yang nggak jelas juga pindahnya kemana, jadi itu dikejar lama, akhirnya sampai dapat. Terus kita menaruhkan satu solusi bagaimana sih caranya untuk
Karena ini kan berjalan terus tagihan, biar mengurangi beban gitu loh. Ngapain dikosongin nggak karuan? Yuk mending kita sewakan aja. Ya kan? Tentunya kita meminta satu legalitas dari pemilik unit, misalnya surat penyerahan untuk dijual apa disewakan, kemudian juga penyerahan kunci ke bagian marketing dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kalau ada yang menyewa langsung bisa kita potong dari sewanya gitu loh. Itu yang kita lakukan terus menerus dan alhamdulillah ya trennya menurun ya 2025 ini. Namun demikian perlu diketahui juga ada yang 12 unit perusahaan kurang lebih yang totalitasnya kalau tidak salah 495.850.000 rupiah yang ini stuck, nggak bisa diapa-apain. Kita bilang, Pak, bayarlah IPL. Terus buat apa itu bang? Apa buka kolam renang? Kan aneh gitu loh, nggak nyambung. Kita bicara IPL, dia bilang kolam renang, ya kan? Kita bilang IPL mau terus susah segala macam. Loh, kenapa kamu beli di sini unit? Kalau saya kan begitu. Ini unit tidak ada, termasuk kendaraan nggak ada itu. Ini urusan ini. Jadi ada aturannya, ya. Tapi ya kita berikanlah kesempatan kepada warga, ya silakan aja. Cuman tadi kan udah dibilang tuh di house rule, ada yang mangkrak, ya, parkir sama maunya. Saya bilang sama kepolisian, polsek, ambil aja tuh, berselah aja barangnya, angkut semuanya. Kita nggak perlu nyempit-nyempitin warga yang punya motor dan yang punya mobil mau parkir. Itu aja sebetulnya. Dan ini sudah dilaksanakan bertahap, ya. Nah ini jadi ada upaya-upaya dari kita kepada kawan-kawan kita, para pemilik unit untuk menghimbau, menagih, mengingatkan setiap bulan. Dan alhamdulillah sampai 2025 ini ada penurunan yang signifikan terutama, tapi ada 12 yang ngemplang ya sampai hari ini ya. Dan 12 itu saya serahkan kepada Pak Hasan sebagai lawyer daripada P3 SRS untuk diproses, ya, biarkan diproses melalui jalur hukum, kalau perlu nanti ambil itu, ya kan? Kalau hutangnya udah terlalu, ada yang 50 juta, mungkin ada yang 80 juta, ini kan perlu dipertanyakan, ya. Nah ini itu tugas dari Pak Hasan, nanti saya dapat laporannya dari beliau bagaimana, insya Allah ini bisa diselesaikan dengan baik. Saya nggak mau lagi bersoal dengan 12 unit itu, saya akan keluarkan di 2026 ini, kita nggak mau bicarakan lagi. Kita bicarakan warga yang baik-baik aja seperti Bapak nih yang sekarang ada. Saya tahu ini lurah semua ini IPL. Kelihatan kok, hafal saya ini terus terang, apalagi nyebutkan unit sekian. Ya kan? Ya. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada Pak Notaris kita, sahabat saya, saudara saya, Pak Indra Medi, bagi yang mau tanda tangan AJB harus mutlak bayar IPL. Kalau enggak jangan diproses. Enggak perlu tuh. Biarkan aja. Enggak keluar sertifikat. Kalau tugas dan kewajibannya tidak dilaksanakan. Namun demikian, sebetulnya semua ini bisa dimusyawarahkan Bapak dan Ibu. Kalau ada masalah apa-apa sebaiknya datang saja ke P3 SRS, kantornya dekat di bawah, untuk berbicara bagaimana ini jalan keluarnya Pak. Kan kita juga nggak tahu kondisi keuangan Bapak dan Ibu ya. Kan kita juga tahu banyak yang pensiunan dan lain sebagainya. Ya kita saling bantu lah, tapi kan kita juga nggak bisa terjadi kalau hanya gara-gara IPL kita harus mengurangi services kepada warga. Contoh, kalau ini tidak disesuaikan dengan angka 16.000, maka saya yakinkan kepada Bapak, lift akan saya stop, udah nggak perlu pakai lift. Kolam renang saya buang airnya, nggak perlu ada kolam renang, karena itu biaya. Dan lagi safety-nya kan kita tahu, ada kabel yang di dalam komponen lift itu yang harus diganti, dan itu mahal, ya kan? Dan ini keselamatan kita semua. Bapak tahu di Bali kan pernah terjadi ya, lift putus dan itu bersoal. Akhirnya yang disalahkan pengelola. Dalam hal ini P3 SRS siap-siap tuh urusannya kalau ada apa-apa. Oleh karena itu kita lebih baik terbuka bicara apa adanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, beginilah keadaan kondisinya. Jadi jangan ditanya, ini lifetime memang betul.
Kita juga dulu nggak tahu bangunnya kayak apa ya Pak Hari ya, ini BKS. Sebenarnya hari ini kita undang dia datang, biar dengerin loh. Saya mau ngomong, lo tuh bangun gimana sih, ya kan? Coba kalau dia liftnya Siemens, wah mantap itu, ya kan? Kayak di Harom itu kan, di Sudirman juga bagus. Masya Allah itu baik sekali. Ini ya mau nggak mau kita harus cari ganti parsial, dan itu yang memerlukan uang yang tidak sedikit. Nah, penyesuaian IPL yang kita sudah paparkan dengan data-data tadi, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena itu IPL hanya untuk biaya operasional, bertahan, bukan, nggak ada lebih itu Pak, nggak ada lebih itu, hanya dapat bertahan agar ini penyelenggaraan pengadaan air, listrik, lift dan lain sebagainya itu menjadi tetap ada dan konsisten kita laksanakan. Dan kalau tadi bicara others income itu upaya dari P3SR Pak. Pak Hari nyari itu, ya bonus itu, nyari itu siapa yang menyawain? Ya saya yang dobrak itu urusannya, serahkan aset kamu, bayar kagak mau, serahkan. Kita mau berdayakan ya Pak, agar mulai hutang kamu kayak begitu, dengan keras Pak itu, bukan dengan baik-baik. Terus terang aja, saya akhirnya jadi, jadi martil terus selamanya urusan IP. Dari mulai penyerahan dulu, dari nggak ada, P3SR sampai ada, sampai sekarang, ya kan? Dulu dipegangnya oleh Inner City, ya pengelola BP-nya, badan pengelolanya. Waktu penyerahan itu yang saya ingat betul, dan ini sejarah, makanya saya bilang Pak Hari tolong dibuat satu presentasi kayak saya di asosiasi, dari mulai pendirian, deklarasi, ada sejarahnya Pak gitu Pak. Jadi nanti tuh orang tahu siapa nih, dulu siapa yang hadir di sana, yang gebrak-gebrak meja itu di P3SR. Itu kan awalnya saya mau ambil Pak, saya nggak tahu kalau itu apa untuk kepentingan umum ya, saya nggak tahu, saya mau bayarin itu tempat itu, dan saya juga memang untuk P3SR, bukan untuk saya, untuk kantor saya ada punya kantor sendiri di beberapa tempat ya, sampai begitu Pak. Jadi gimana ya, waktu saya melihat data keuangan hasil audit dari akuntan independen kita, miris saya, aneh, 13 tahun nggak ada kenaikan, hanya ada MTH harian residen. Saya survei Pak, Kalibata, Basura, saya di Basura ada juga apartemen Kalibata, itu naik signifikan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi. MTH residen 13 tahun tidak pernah ada penyesuaian IPL. Ini sakit jiwa saya rasa yang mengelola, menurut saya. Terus aja saya bilang begitu, kok aneh gitu. Kan ini kan untuk warga, bukan buat P3SRS. Makanya tadi mohon dengan sangat pemahaman pengertiannya Bapak dan Ibu sekalian, karena ini untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan bisa dipahami, ini adalah bukan kenaikan Pak, penyesuaian setelah 13 tahun tidak ada pernah terjadi masalah IPL. Itu loh. Jadi sekali lagi, jadi ini sifatnya adalah penyesuaian dan pemberitahuan, dan harus dilaksanakan. Tanpa itu, ya itulah resikonya, nanti ada hal-hal yang kita akan cabut-cabut fasilitas buat warga. Mohon maaf, beribu maaf kalau ini sampai terjadi. Tidak ada penyesuaian masalah IPL. Dan saya sudah berembuk nih, pengurus, pengawas semua, ya sudah berembuk, dilihat, dikaji. Ya memang yang namanya naik ya gimana, ya kan gitu, ya harus disesuaikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh semua pihak. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Dengan unit tadi Ketua A ya Pak ya, terkait pertanyaannya. Apa ada lagi yang mau bertanya atau mungkin menambahkan? Baik Pak. Silakan Pak Ustadz.
Tuh mic-nya di Aku juga sebelah. dengan Pak Hakim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar Bapak tuh memerlukan uang bakal IPL. Kenapa kalau kita harus membayar kok susah banget? Saya bertemu beberapa orang untuk kirim penagihan tapi nggak sampai saya marahin Bu Rati baru keluar. Udah tanggal 15 saya kepengen tuh baru tanggal 1 sampai tanggal 5 tuh udah masuk Penagihannya. IPL ya. Itu satu. Kedua, saya kalau melihat itu jadi bingung ya. Ini security merangkap palet parkiran. Emang itu benar? Terus satu lagi, kita kesian juga sama yang GoFood, udah di sana dia cuma dapatnya 5 menit, di mana-mana 20 sampai 30 menit. Jadi kadang-kadang dia nggak punya duit, saya ada di situ, boleh tanya yang menjaga, saya suka membayarin aja nggak tega. Itu aja deh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa ini yang pas jawab Pak Hari ini, ya kan? Monggo. Oke, makasih Pak Hakim, sahabat saya. Jadi untuk yang pertama, kalau Bapak ada komplain, saya minta nanti ke BP untuk spesial lah. Biasanya tagihan tuh di blast ya, di blast mungkin Bapak ganti nomor, tapi nggak apa-apa, kita positif aja Pak. Bisa nanti kita spesial untuk case bulan ini, coba dicatat lah. Pak Hakim ini kontributor kita juga, jadi teman kita ya, komplainnya kita dengar. Oke, yang kedua masalah GoFood. GoFood kita kasih berapa Pak? 5 menit. 5 menit. Jadi GoFood itu sebenarnya cuma ngedrop makanan. Malah sekarang kita pakai fasilitas dari Grab nih, Grab Food. Jadi logikanya kalau 5 menit cukup lah, dia taruh sana, itu free 5 menit. Namun masukannya coba kita nanti review sama parkir, apakah ya, nah, sekarang ini existing 5 menit, tapi nanti kita coba bahas apakah mau ditambah 10 menit. Tapi saya pikir kalau ngedrop aja efektif, nggak usah nunggu orang turun ya, mestinya cukup ya. Tapi nanti kita review Pak. Terus yang ketiga apa tadi? Terkait security merangkap valet Pak. Jadi budaya di sini kekeluargaan. Ya, mungkin kita paham semua ya. THR dari awalnya cuma 500, mereka mendapat 100.000, sekarang mereka tahun ini mendapatkan 2,2 juta. Artinya kita kekeluarganya sangat solid sekali. Kadang-kadang gini loh Pak, ya manusiawi Pak ya, tiba-tiba valetnya lagi ke toilet, nah kebetulan security-nya ada, saling backup. Demikian juga security, kadang-kadang dia punya apa di backup sama si valet. Jadi metode kita kekeluargaan, tapi job desk mereka adalah masing-masing sesuai dengan job desk. Itu Pak Hakim. Apalagi? Udah Dah. cukup 3 pertanyaan. Happy Pak Hakim? Tepuk tangan dong kalau happy. Terima kasih Pak Hakim untuk sesi pertanyaannya. Ada yang mau bertanya kembali? Bapak Ibu? Tambahan, Linda. Oh ya, boleh silakan Pak Mungkin Hakim. tadi Pak Hakim biar pas ini. Boleh. Untuk merubah dari 5, 10 atau berapapun kita harus bicara dulu dengan vendor. Karena parkir itu kan kita vendorkan. Ya, bukan langsung di-take, bukan domain kita. Jadi kita harus ngomong dulu. Panggil, termasuk misalnya nih, tolong benerin tuh parking block apa. Banyak air menggenang, itu sudah ACC dia. Makanya sudah mau mulai nanti di tempat yang tergenang dulu. Nah seperti itu ya Pak Hakim, artinya kita harus tanya sama mereka. Setuju aja kalau kita sih mau 10 menit udah, ya masalah. Iya. Ini kan kadang-kadang ada berapa orang, jadi ngantri, jadi dia 100-200 terlambat. Kalau kita orangnya nggak tega, nyari nggak ada. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan semua berjiwa seperti itu ya Pak Hakim. Jadi artinya ada kontribusi dari kita, untuk kita juga kok. Ya bukan untuk siapa-siapa. Mungkin hari ini kita tidak pesan makanan, tapi besok lusa bisa aja kita yang pesan. Baik, terima kasih. Ada yang lain pertanyaan? Iya. Bisa dibantu Bapak Ibu terkait nama dan unit terkait materi yang tadi diberikan. Baik, kalau begitu ya. Boleh, oke, silakan Ibu. Silakan. Ini terakhir ya. Ibu dengan
unit dan nama Ibu boleh Pak? Linda, maaf, ini terakhir ya, karena ini sudah mau jam 12 selesai sesi Baik, Pak. kita. Dengan Bu Christine 16 AG, saya mau nanya Pak, harga kenaikan IPL yang 18.000 sekian ya, kalau nggak salah per meter. 16. Oh 16.000 sekian. Karena saya nggak terlalu detail, saya minta tolong diestimasikan per bulan harganya jadi berapa. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau diperkenankan, boleh nggak diberikan pencerahan pada kita unit-unit, apartemen-apartemen di sekitar kita tuh sebenarnya berapa sih? Jadi biar kita juga bisa oke, segitu itu kalau naiknya segitu itu masih masuk rata-rata dan tidak kemahalan gitu maksud saya Pak. Makasih. Oke, saya jawab ya. Oke, makasih Bu Christine. Ya, jadi ilustrasi, saya kebetulan punya juga di Green Pramuka. Belinya sama 200 juta, tahunnya sama 2012. Di sana IPL sekarang 27.500. Kita which is sekarang 13.000 ya, 500, dua kali lipat. Oke, tadi nanya kan ilustrasinya. Jadi kalau kita di sini sekarang rata-rata kan 2 bedroom 30 meter persegi, which is sekarang 13.000 tarif service charge-nya. Kemudian 500 tuh sinking fund, dana cadangan. Oke. Nah, kita dari totalnya kalau kita unitnya 30 meter persegi, kita membayar 405, betul? Oke, asumsi kan, ilustrasi ya, kita pukul rata, masing-masing itu beda-beda, tergantung ada kolom segala macam. Jadi di sini, kalau 30.000 menjadi 15.000 itu service charge, 1.000 sinking fund, which is nanti menjadi 480. Jadi nambahnya cuma 75.000, tapi kita punya lift aman, kolam renang bisa, dan kedepannya SLF juga layak fungsi untuk dioperasionalkan. Mungkin gitu ya Bu Christine? Happy? Kayak tepuk tangan kalau happy. Ya. Baik, saya rasa cukup jelas. Waktu sudah habis. Saya tutup pertemuan ini. Ada pertanyaan lain? Ada? Nggak ada. Kamu menanya, Ana? Hah? Berlaku penaikan ini mulai tanggal 1 Mei 1 Mei 2026 ya. Selamat, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Get into it. Work. Ya, demikian rangkaian acara Utara Tahunan yang berlangsung hari ini. Mari kita tutup dalam berdoa membaca Alhamdulillah. Sebelum kita menutup, kita ada sesuatu bersama. Fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Fuck it up, sis, put in that work. Put in that work, put in that work. Fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Fuck it up, sis, put in that work. Put in that work, put in that work. 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 So good, leave her on yeah, I'm into that hot-ass bitch, could be my twin, I bet you into that shopping spree, I call it a workout, Lamborghini, how I crash out, so many, it's a teeny, hot and sweaty watermelon martini.